Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, baik? Baik. Nah, sebelum mulai boleh tanya dulu siapa kalau ketua kelasnya? Tarisa. Oke. Nah, di sini Ibu mau ngejelasin sedikit tentang manajemen kelas. Ada yang udah tahu sebelumnya manajemen kelas? Nah, salah satunya kayak barusan, pemilihan ketua kelas itu juga termasuk manajemen kelas. Nah, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan itu manajemen kelas itu untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, adanya ketua kelas itu juga termasuk agar kelas kondusif, ada yang memanage ya. Kalau misalnya nggak ada guru, setidaknya ada ketua kelas. Nah, ada yang lebih penting juga selain itu, yaitu ada pengelolaan fisik ruangan kelas. Coba dilihat dulu, meja sama bangkunya itu udah rapi, udah bagus, masih layak? Nah, selanjutnya juga ada pengaturan waktu. Nah, sebagai guru juga Ibu harus mengatur waktu, entah itu belajar, istirahat, atau waktunya pulang. Sebagai siswa juga harus mengingatkan ibunya ya, kalau misalnya ibu sudah habis waktunya, kasih tahu ibu gurunya. Nah, yang ketiga itu ada pengendalian perilaku siswa. Nah, kalau misalnya ada salah satu temannya yang berantem, kalau nggak ada ibu pasti dikenakan oleh ketua kelas ya. Sebagai ketua kelas juga harus menjaga temannya. Kalau misalnya ada yang berantem, coba dilerai ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat itu menciptakan iklim belajar yang positif dengan adanya yang saling menghargai, saling percaya, dan komunikasi yang terbuka antara ibu sama siswanya. Nah, itu kurang lebih manajemen kelas. Nah, yang selanjutnya akan dilanjut sama ibu yang selanjutnya ya, tentang manajemen kelas. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang penataan ruang belajar yang fleksibel. Nah, kalau menurut kalian sekarang tata letak ruangannya, tata letak meja, kursinya sudah fleksibel atau belum? Sudah enak atau belum? Sudah nyaman atau belum? Nah, monoton tidak sepertinya kalau balik seperti ini? Nah, kalau misalkan merasa monoton, kita akan merubah tata letak meja kalian. Oke, Ibu mau tata letaknya menjadi tata letak yang dinamis, yaitu meja dan kursinya dibentuk menjadi lingkaran. Bisa? Boleh? Nah, satukan ya meja dan kursinya menjadi bentuk lingkaran. Seperti duduk berkelompok. Nah, kalau begini, yang ini boleh kesini, yang enggak, kamunya kursi. Kalau sudah begini, itu lebih dinamis, membentuk lingkaran atau membentuk setengah lingkaran juga tidak apa-apa. Jadi kalian antar temannya lebih dekat duduknya, jadi bisa diskusi lebih banyak, atau juga ini sudah membentuk kelompok. Misalkan ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Masing-masing kelompoknya berisikan 2 sampai 3 orang. Nah, ini sudah terbentuk menjadi kelompok. Atau juga kalian bisa mempunyai ruang mandiri dan kolaboratif. Contohnya
di sini ini biasanya nanti akan ada banyak buku. Nah, kalau akan ada banyak buku, nanti kalian bisa baca di sini, namanya pojok baca seperti itu. Selain itu, ini kalian bisa bermain game sambil belajar. Jadi nggak cuma main game aja, sambil belajar juga bisa. Bermain game sambil belajarnya akan dipandu oleh Bapak Guru. Nanti Bapak Gurunya masuk ya. Nah, sekarang Bapak akan ngasih soal ya. Nanti yang bisa menjawab boleh angkat tangan ya. Nanti Bapak pilih. Oke. Perubahan dari gas menjadi cair disebut, ada yang tahu? Perubahan dari gas menjadi cair disebut. Kalau pagi-pagi nih kalian coba ya, boleh apa? Bukan, kurang tepat. Bukan mengap. Kalau pagi-pagi kalian berangkat sekolah, kalian suka lihat apa? Pada di daun-daun. Mengembun. Nah, itu benar. Berarti kelompok 1 ya. Oke, 1 poin. Terima kasih. Soal yang ketiga, apa yang dimaksud dengan mencair? Ya, boleh? Perubahan dari benda padat menjadi cair karena suhu yang panas. Ya, betul. Oke. Nah, kalian mau tahu nggak perubahan wujud benda dari padat menjadi cair secara langsung? Nah, sekarang kita lihat perubahannya secara langsung yang akan ditunjukkan oleh Pak Hen. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman yang luar biasa. Pada hari ini kita akan belajar mengenai menggunakan pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran project based learning, yakni kita akan bersama-sama berkolaborasi untuk memecahkan suatu masalah dan menciptakan suatu proyek sederhana. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama dan bekerja sama untuk memecahkan masalah ini dan menciptakan sebuah proyek bersama. Oke anak-anak, jika kalian tadi telah belajar dan bermain game mengenai perubahan bentuk zat, selanjutnya kalian akan menyaksikan secara langsung perubahan bentuk zat itu secara langsungnya dalam konteks nyata. Di sini Bapak mempunyai lilin. Coba kalian bayangkan jika lilin ini dibakar, apa yang akan terjadi? Cair. Perubahan bentuk zat dari padat ke cair bisa juga disebut dengan, ayo, coba Menguap. bukan menguap, meleleh bisa. Coba melebur. Perubahan bentuk zat dari padat ke cair juga bisa disebut dengan melebur. Nah, gimana anak-anak sudah paham apa implementasi kelas? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Semoga nanti bisa diterapkan seterusnya ya anak-anak untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan mengenai pembelajaran di kelas dapat menggunakan teknologi. Teknologi dalam pembelajaran itu yang pertama ada komputer dan laptop, dapat digunakan untuk presentasi, penelitian, dan mengerjakan tugas. Yang kedua itu ada tablet dan smartphone, dapat digunakan untuk akses informasi, komunikasi, dan aplikasi pendidikan. Yang ketiga ada proyektor atau layar, digunakan untuk presentasi dan menampilkan materi pembelajaran. Yang keempat ada e-learning dan aplikasi pendidikan, digunakan untuk mengakses materi pendidikan, mengerjakan tugas, dan berinteraksi dengan guru dan siswa lain. Terus ada manfaat teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas. Teknologi memungkinkan siswa mengakses informasi dan materi pembelajaran secara online. Terus yang kedua ada mengakses
mengakses interaktivitas. Teknologi memungkinkan siswa berinteraksi dengan guru atau siswa lain melalui aplikasi dan platform online. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi. Teknologi memungkinkan siswa mengerjakan tugas dan proyek dengan lebih cepat dan efektif.